Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunti Wildana Anjuma dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 23102048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sababun nuzul yang sumbernya saya ambil dari kitab Al-Ithqan Al-Ulumul Quran. Nah, di sini di bab pertama sendiri itu menjelaskan ulama yang pertama kali menyusun tentang sababun nuzul ini adalah Ali ibnu Madani. Beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari, dan kitab yang terkenal di sini adalah kitab Al-Wahidi. Nah, untuk selanjutnya itu ada Imam Al-Jabari yang menjelaskan asbabun nuzul itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini untuk yang pertama, sababun nuzul yang pertama itu ayat yang turun sejak awal, yang tidak ada sebabnya, yang tidak ada peristiwa yang mengiringinya, tidak ada pertanyaan yang mengiringinya. Nah, untuk yang kedua itu sababun nuzul yang turunnya itu disertai dengan adanya peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan. Di sini itu misalnya seperti kayak sejarahnya pemfitnahan Aisyah. Nah, di situ juga Allah langsung menurunkan ayat tentang peristiwa tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, di masalah kedua inilah nanti kita akan mendapati beberapa masalah. Nah, dalam masalah tersebut kemungkinan ada kurang lebih 5 masalah yang akan saya bahas, yang saya ambil dari kitab Al-Ithqan sendiri. Di masalah pertama itu ada kenapa kita harus mempelajari tentang sababun nuzul. Kenapa? Apa tujuannya? Di sini dijelaskan bahwa sababun nuzul sendiri itu mempunyai beberapa faedah kita mempelajarinya. Yang pertama, mengetahui hikmah di balik pensyariatan hukum. Jadi kita itu bisa tahu kenapa hukum ini dibuat, apakah berbarengan dengan sebuah peristiwa atau pertanyaan tertentu gitu. Untuk yang kedua ini mengkhususkan hukum dengan sababun nuzul. Jadi di sini maksudnya itu ada beberapa hukum yang memang nggak untuk universal, nggak untuk umum. Jadi ada beberapa hukum itu yang memang khusus, ada beberapa peristiwa yang memang itu ayatnya turun untuk khusus peristiwa tersebut gitu. Nah, di sini ada lagi tentang bagaimana kita memahami ayat dengan menghilangkan iskal. Iskal itu adalah sesuatu yang sulit. Di sini itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 93 tentang bagaimana khamr itu diharamkan, sedangkan di dalam ayat tersebut apabila ada orang yang terbunuh jalan Allah kemudian mati sementara dia masih minum khamr padahal khamr itu najis. Nah, di sini itu kita tahu bagaimana maksudnya ayat tersebut, terus bagaimana kita memahaminya itu ya dengan kita mempelajari sababun nuzul tersebut. Untuk yang kedua itu dalam surat Al-Baqarah. Nah, selain dalam surat Al-Baqarah itu ada dua. Yang pertama itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan yang kedua itu dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, langsung saja kita masuk ke masalah yang kedua. Nah, masalah kedua ini para ulama itu sepakat bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab-sebab turunnya saja tetapi juga pada yang lainnya. Nah, di sini itu ada pendapat bahwa sebab-sebab turunnya itu bukan menjadi satu pokok ayat itu difahami. Jadi masih ada sebab-sebab lainnya, misal seperti kayak bahasa dalam Al-Quran, bahasa dalam ayatnya. Jadi kita bukan hanya melihat dalam segi peristiwa yang mengiringi ayat tersebut turun, tetapi juga bagaimana konteks bacaan dan konteks kayak susunan kebahasaannya ini untuk siapa, untuk khusus, untuk umum, perempuan atau laki-laki gitu. Untuk masalah yang ketiga itu bentuk sababun nuzul bersifat sesuatu yang masuk atau termasuk dalam konteks umum. Nah, untuk masalah yang keempat sendiri itu ada salah satu pendapat dari Imam Al-Wahidi. Dia berkata tidak halal berbicara tentang sababun nuzul kecuali berdasarkan riwayat dan mendengarkannya langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Nah, untuk masalah yang kelima itu sebagian besar pendapat yang dikemukakan oleh ulama tafsir adalah bahwasanya turunnya ayat itu memiliki sebab-sebab tertentu. Nah, ada juga sebab-sebab itu beragam, nggak hanya terpatok dari beberapa sebab saja. Nah, maka dari itu tentang hal itu
kita dapat melihatnya dari beberapa ungkapan-ungkapan yang ada. Yang pertama itu tidak bertentangan dan sanadnya sahih. Terus apabila ada dua sanad yang sama, maka salah satu diantaranya difarji gitu. Untuk yang ada dua sanad ini, ada satu contoh dalam surat Al-Quran itu Al-Isra ayat 85, itu salah satunya. Nah, yang selanjutnya itu apabila turunnya ayat itu disertai dua penyebab, maka hal itu dipahami berdasarkan masalah tersebut. Ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Nah, apabila tidak mungkin, maka dipahami bahwa ayat itu turun berulang kali. Di sini contohnya itu surat At-Taubah ayat 113. Nah, untuk selanjutnya ini penjelasan singkat saja tentang kitab Al-Ithqan, menjelaskan tentang sababun nuzul. Jadi intinya asbabun nuzul itu kan turunnya sebuah ayat. Di sini kita tahu apa sih pentingnya mempelajari sababun nuzul itu dan masalah-masalah yang ada ketika sababun nuzul itu dikaitkan dengan aspek penurunan ayat ini. Karena apa? Ada pertanyaan kah, atau mungkin ada suatu peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun. Nah, untuk selanjutnya yang lebih detail mungkin saya akan share lewat video di PPT yang akan saya share juga. Di sini saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing saya yang sudah memperpanjang waktunya.